Satu di dalam Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk segala kemurahan Tuhan. Kalau kami boleh ada pada hari ini, semua karena kasih Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Kami boleh merasakan sukacita yang penuh pagi hari ini Tuhan.
menyembuhkan tubuh jiwa roh kami untuk lebih lagi semangat melompat bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Saya minta kita semua bangkit berdiri, kita mau bersama-sama untuk Tuhan. Kita mau katakan Allah kita itu adalah Allah yang dahsyat, amin. Allah yang dahsyat atas setiap kehidupan kita. Nama siapa?
tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini, di bulan yang baru, di hari yang baru. Kami percaya ada berkat-berkat yang baru juga Tuhan sediakan untuk kami. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Kami percaya tidak seorang pun yang terlewatkan. Kami semua mengalami Engkau, mengalami kasih-Mu, mengalami berkat-Mu yang Engkau kerjakan di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau disenangkan, Engkau diagungkan lewat pujian, pengagungan, penyembahan kami. Dan kini saatnya kami akan duduk diam mendengarkan firman yang disampaikan. Bapa, urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, sehingga firman disampaikan tersampaikan dengan baik, diterima dengan baik oleh seluruh umat-Mu, dan kami semua dimampukan untuk melakukannya. Berfirman Tuhan, dan kami siap mendengarkan di nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom bagi kita semua. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan, kita luar biasa semua karena Tuhan. Amin. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Bapa yang begitu mengasihi setiap kita. Baik, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, kita akan belajar satu firman Tuhan, satu tema hari ini, yaitu kebersamaan mendatangkan apa? Mujizat. Sudah dikasih oleh Tuhan, kita lihat bagian firman Tuhan di dalam Markus pasalnya yang ke-2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Kita akan baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Dia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Dia memberitakan firman kepada mereka, agar orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menemukan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun segera, mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Yang begini belum pernah kita lihat. Puji Tuhan, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Kitab Markus adalah salah satu kitab yang hampir keseluruhan kitab pasal dalam kitab Markus ini itu menceritakan tentang mujizat, ya. Jadi berbeda dengan Injil yang lain seperti Matius, Lukas, ya. Tetapi satu kitab ini atau kitab Markus ini adalah kitab yang banyak sekali atau bahkan hampir keseluruhan pasal itu menceritakan tentang bagaimana mujizat-mujizat yang Yesus kerjakan di tengah-tengah pelayanannya.
Ada begitu banyak mujizat yang kita bisa lihat melalui kitab Markus ini. Orang lumpuh disembuhkan, orang yang terikat dilepaskan, ya, bahkan banyak sekali saudara. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, ketika Yesus ada di dunia ini, ya, maka dia adalah menjadi satu pribadi yang betul-betul memberi warna yang baru, ya, kepada semua orang yang ada di zaman itu. Pelayanannya, kehidupannya, itu adalah sesuatu yang baru mereka lihat, sesuatu yang tidak pernah mereka lihat dari sebelumnya, entah itu terhadap ahli Taurat, ya, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki. Mereka tidak pernah melihat hal-hal yang hebat yang Yesus kerjakan saat itu. Jadi pelayanan Yesus adalah pelayanan yang memberi warna yang baru, ya, sesuatu yang berbeda. Ada hal-hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya, tetapi ketika Yesus ada di dunia dan pelayanannya, ya, itu kita melihat ada begitu banyak hal yang luar biasa yang terjadi di tengah-tengah pelayanan Yesus. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan, ya, sekali lagi bahwa Yesus yang kita sembah adalah Bapa yang luar biasa, Bapa yang ajaib, Bapa yang dapat mengerjakan hal-hal di luar kekuatan dan kemampuan kita manusia. Ya, dan itu terbukti, makanya di kalimat terakhir bahwa yang begini belum pernah kita lihat, belum pernah terjadi, belum pernah mereka alami. Tetapi ketika Yesus ada di dunia ini, maka hal-hal yang mustahil bagi mereka, hal-hal yang tidak mungkin bagi mereka, justru itu terjadi di tengah-tengah pelayanan Yesus. Dan ini membuat mereka takjub, membuat mereka, wah, luar biasa. Sampai akhirnya siapakah dia, ya. Ada ayat yang lain berkata bahwa ada orang-orang, ada kelompok-kelompok orang yang mencoba untuk membeli kuasa yang dimiliki oleh Yesus. Kenapa? Karena mereka melihat sesuatu yang ajaib, sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya itu terjadi. Ya, pada waktu Yesus menumpangkan tangan, pada waktu Yesus berdoa, terjadi mujizat, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, bahkan yang mati sekalipun dibangkitkan. Ya, sampai akhirnya mereka berkata bahwa yang begini belum pernah kita lihat. Amin. Saya percaya bahwa ini tidak hanya terjadi di zaman Yesus, tetapi ini juga akan terjadi dalam kehidupan kita, Amin. dalam keluarga kita, ya, dalam perekonomian kita, di dalam pelayanan kita, sehingga dunia boleh melihat bahwa yang begini belum pernah terjadi. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah satu kisah yang luar biasa, di mana ada 4 orang yang Alkitab catat, yang sudah dikasih oleh Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa. Nah, kalau kita lihat dalam Alkitab sudah dikasih oleh Tuhan, ada begitu banyak kisah patriot atau kepahlawanan yang dapat kita jumpai dalam Alkitab, ya. Ada begitu banyak sudah dikasih oleh Tuhan, dan akibat daripada semuanya itu bisa saja membuat kita termotivasi. Untuk apa, saudara? Untuk meneladani apa yang telah mereka lakukan. Nah, kita melihat misalnya ada Abraham, ya, saat menyelamatkan siapa? Allah. Lalu kemudian siapa lagi? Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ada siapa lagi, saudara? Ada Yosua yang memimpin bangsa Israel, ya, dalam peperangan. Israel dalam peperangan, demi peperangan untuk merebut apa? Tanah perjanjian. Nah, kisah kepahlawanan Raja Daud serta kisah raja-raja Israel yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Jadi saudara, ada begitu banyak kisah-kisah yang menunjukkan bagaimana orang-orang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang mustahil, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang hebat. Dan sekali lagi bahwa dalam perjanjian lama itu Tuhan selalu pakai orang-orang tertentu. Ya, minggu lalu kita bicara tentang bahwa Allah itu akan dicurahkan kepada semua manusia. Ya, tidak lagi sama seperti di perjanjian lama, hanya orang-orang tertentu, ya, yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin kepada mereka. Tuhan memperlengkapi mereka dengan kuasa, dengan Roh Kudus itu di dalam diri mereka. Tetapi pada saat ini, yang semua orang Tuhan berikan Roh-Nya itu kepadanya. Kenapa? Karena dengan Roh Kudus itu maka kita dituntun, kita dipimpin, kita dibimbing, kita diarahkan untuk tetap hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Sudah dikasih oleh Tuhan, ada begitu banyak kisah kepahlawanan yang bisa kita lihat, yang bisa kita baca di dalam Alkitab, yang bisa saja membuat kita terdorong, termotivasi untuk melakukan hal yang sama. Sudah dikasih oleh Tuhan.
Jadi pertanyaannya adalah, mungkinkah kita berpikir bahwa apa benar, apa bisa kita juga dipakai Tuhan seperti mereka? Kira-kira bisa nggak? Bisa. Kenapa? Karena Tuhan telah mencurahkan rohnya kepada kita. Amin. Makanya dalam Kisah Para Rasul ayat yang pasal 1 ayat 8 bahwa tetapi kamu akan apa? Menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan apa? Menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi saudara, yang dikasih oleh Tuhan bahwa pemakaian Tuhan kepada orang percaya itu tidak hanya sampai pada perjanjian lama atau para nabi, ya, para raja-raja yang Tuhan pilih untuk menjadi pemimpin ketika itu, tetapi pemakaian Tuhan ini akan berlanjut sampai kepada kita, keturunan kita, dan selanjutnya sampai Ia datang kedua kali. Ya, kuasa itu tidak pernah berubah, saudara. Kuasa itu masih tetap sama. Ya, makanya di situ dikatakan bahwa kamu akan menerima kuasa kalau apa? Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai kepada ujung bumi. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, pemakaian Tuhan itu tidak pernah terbatas kepada orang-orang tertentu. Semua orang, ya, pemakaian Tuhan tidak hanya kepada gembala sidang, kepada pendeta. Nah, semua orang yang percaya diberikan kuasa yang sama. Amin. Iya. Sehingga apa? Ketika kita merasa lemah, kita merasa tidak lagi berdaya, pada waktu kita memanggil nama Bapa, ya apa ya Bapa, maka saya percaya bahwa kuasa itu mulai bekerja, dan kita menerima yang namanya kesembuhan, kita menerima pemulihan. Ya, jadi tidak lagi mengharapkan pendeta harus datang. Nah, perlu saudara. Ya, kita bisa berdoa secara pribadi, kita bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan, dan kita akan menerima jawaban dari apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan. Jadi sudah dikasih oleh Tuhan bisa, kita dipakai Tuhan sangat luar biasa, sudah dikasih oleh Tuhan. Ya, karena Alkitab katakan bahwa kita telah menerima kuasa itu. Nah, dalam Yohanes pasal 14 ayat 12 dikatakan bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan apa? Melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, yang Yesus lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Ya. Jadi ternyata Tuhan bisa pakai kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang pernah Yesus kerjakan, yang pernah Yesus lakukan. Bahkan Alkitab mencatat dengan jelas lebih daripada yang Yesus pernah kerjakan. Lebih daripada yang Yesus kerjakan, lakukan. Itu Tuhan kerjakan, sudah dikasih oleh Tuhan. Nah, kita melihat, ya, Tuhan pakai hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Ya, tidak hanya membangkitkan satu orang, tetapi bahkan lebih daripada 10 orang. Nah, artinya apa? Sudah dikasih oleh Tuhan bahwa firman Allah itu dikenapi. Ya, memang betul tidak semua orang diberikan karunia untuk membangkitkan orang mati. Hanya orang-orang tertentu. Ya, tetapi Tuhan pakai kita di dalam hal-hal yang lain. Ya, entah itu dengan memotivasi, jadi motivator dan lain sebagainya. Orang bisa dibangkitkan semangatnya, gairahnya. Ya. Makanya dalam Alkitab itu ada karunia-karunia Tuhan berikan kepada masing-masing, tapi bukan untuk kepentingan pribadi. Karunia diberikan, karunia rohani diberikan oleh Tuhan. Tujuannya adalah untuk saling melengkapi satu sama yang lain. Supaya apa? Supaya jemaat itu bertumbuh. Amin. Haleluya. Jemaat itu dibangun, jemaat itu disusun rapi, jemaat itu memiliki pengertian yang benar tentang Allah. Jemaat itu memiliki konsep yang benar tentang siapa yang dipercayai. Supaya apa? Supaya dikasih Tuhan ketika menghadapi kesulitan, menghadapi tekanan, menghadapi pergumulan hidup, kita tidak mudah mempersalahkan Tuhan. Kita tidak mudah khawatir, kita tidak mudah takut. Kenapa? Karena kita memiliki konsep yang benar tentang siapa yang kita percayai. Haleluya. Ya. Jadi sudah dikasih oleh Tuhan, ternyata kuasa yang sama itu masih bekerja di dalam seluruh kehidupan setiap orang yang percaya. Lukas pasal 1, kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain
lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Apa yang saya sampaikan di sini, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dalam perjanjian baru Yesus tidak lagi pakai perorangan, ya, tetapi tim. Tuhan selalu bicara, Yesus selalu bicara tentang tim. Artinya lebih dari satu, amin. Dan dia tunjukkan bagaimana dia mengutus para murid-muridnya. Dia tidak pernah mengutus seorang diri, tetapi berdua. Supaya apa, saudara dikasih oleh Tuhan? Supaya saling melengkapi satu sama yang lain. Alkitab dalam perjanjian lama Tuhan sudah bicara bahwa tidak baik manusia itu apa? Seorang diri. Ini tidak hanya bicara masalah pasangan hidup, tetapi dalam konsep atau dalam sisi pelayanan pun kita tidak bisa sendiri, saudara. Harus bersama, ya. Karena dengan bersama saya percaya bahwa kita akan saling melengkapi satu sama yang lain. Ya, dengan bersama kita akan saling melengkapi, menguatkan, mendorong, memotivasi. Ya, saya sebagai hamba Tuhan bukan berarti sudah sempurna. Ya, semuanya ada di dalam diri saya, tidak. Saya masih punya kekurangan, keterbatasan. Ada kelebihan dari Pak Sinaga bisa menutupi kekurangan saya. Ada kelebihan saya bisa menutupi kekurangannya Mas Budi. Jadi saling melengkapi satu sama yang lain. Nah, kalau ini terjadi sudah dikasih oleh Tuhan, wah, luar biasa. Pelayanan itu akan memberi dampak, memberi warna yang baru. Amin. Haleluya. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi cerita, oh itu karena saya. Tidak ada cerita seperti itu, saudara. Yesus tidak pernah bicara begitu, oh semua karena saya. Tidak. Apa yang ku dengar dari Bapa, itulah yang ku sampaikan. Amin. Amin. Jadi dia tidak bicara dari dirinya sendiri. Sesuatu yang dia sampaikan itu selalu datang dari Bapa dan disampaikan. Ya. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam pekerjaan, masih sebagainya, saudara. Tuhan ajarkan kita untuk selalu bersama-sama. Ya, suami istri bersama-sama. Ya, ada tim yang solid di dalam komunitas. Ya, tujuannya apa? Tujuannya supaya kita saling melengkapi, saling mendorong, motivasi, supaya apa sudah dikasih oleh Tuhan, kita akan tetap kuat bersama-sama meskipun ada banyak hal yang bisa saja membuat kita lemah. Sudah dikasih oleh Tuhan, Yesus mengutus dua-dua. Nah, artinya di sini bersama, tidak satu orang. Ya, minggu lalu saya bicara bahwa dari awal Tuhan itu sudah bicara bahwa baiklah kita menjadikan manusia. Jadi kata kita itu bukan sendiri. Kata kita adalah jamak, lebih dari satu. Dan itu yang mau Tuhan bangun. Ya, itu yang Tuhan mau bangun di dalam kehidupan setiap orang percaya. Supaya apa? Supaya tidak ada kesombongan, saudara. Amin. Tidak ada kesombongan yang terselubung semua karena saya. Nanti kalau nggak ada saya, pelayanan itu nggak akan berjalan, saudara. Pelayanan ini adalah pekerjaan Tuhan, dan Tuhan bisa pakai siapapun. Bahkan orang yang tidak paham, tidak ngerti apapun, ketika Tuhan jamah hatinya, ya, Tuhan jamah hidupnya, dia dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Jadi sebenarnya oleh Tuhan tidak ada kebanggaan dari diri kita, oh semua karena saya, enggak, saudara. Bahkan ada orang berusaha untuk menghancurkan pelayanan. Ya silakan aja, Anda akan berurusan dengan Tuhan, kan gitu. Kenapa? Karena merasa berjasa, merasa wah saya sudah melakukan banyak hal di sana. Sudah dikasih oleh Tuhan, sekali lagi, semua yang kita lakukan, ya, itu hanya untuk Tuhan. Dan yang menikmati upahnya adalah bukan orang lain, tetapi kita sendiri. Ya. Makanya kebersamaan itu penting. Nah, ini yang mau kita bangun, amin. Haleluya. Ini yang mau kita bangun di komunitas kita, di gereja kita. Haleluya. Sehingga setiap kita itu tidak lagi merasa saya orang asing di situ, ya, orang asing di sana, tetapi menjadi keluarga, satu keluarga di mana Kristus sebagai kepala dan kita adalah tubuhnya, saling melengkapi satu sama yang lain sesuai dengan karunia yang telah Tuhan berikan. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan. Mengapa kebersamaan menjadi begitu sangat penting dalam kehidupan manusia? Kenapa Bapak Ibu? Kenapa kebersamaan begitu penting dalam kehidupan manusia? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa begitu penting kebersamaan dalam kehidupan manusia? Sudah dikasih oleh Tuhan. Karena manusia adalah makhluk apa? Sosial. Itu yang harus kita sadari, bahwa kita adalah makhluk sosial. Yang artinya bahwa
kita tidak bisa lepas dari siapapun. Kita tidak bisa lepas dari si A dan si B. Artinya makhluk yang saling ketergantungan satu sama yang lain. Ya, tidak bisa berjalan sendiri. Sehebat apapun dia, ya, mau profesor atau apapun, dokter, kalkulator, apapun, ya, tanpa orang lain bagaimana bisnisnya bisa berhasil? Coba kalau dia kelola sendiri, saudara. Dia punya uang sedunia ini, saudara. Dia kelola sendiri. Apakah uang itu bermanfaat? Apakah usahanya berhasil? Dia butuh orang lain. Dia butuh karyawan. Dia butuh manajer. Dia butuh orang kepercayaan untuk mengelola bersama perusahaan itu supaya bisa berkembang, bisa maju. Ya. Nah, jadi sudah kasih oleh Tuhan, kebersamaan itu penting. Ya. Amin. Ya. Jangan pernah memisahkan diri. Haleluya. Jangan pernah menjauhkan diri. Sekali lagi, kita adalah keluarga. Meskipun kita dari latar belakang yang berbeda-beda, kita dari suku yang berbeda-beda, haleluya. Ketika kita hidup di dalam Kristus, maka kita katakan kita adalah keluarga. Amin. Haleluya. Kadang-kadang dalam keluarga itu juga terjadi perselisihan, biasa itu. Terjadi beda pendapat, itu biasa terjadi. Terjadi yang namanya nasihat, teguran. Supaya apa? Supaya kita tetap berjalan di jalan yang memang kita telah percayai bersama. Ya, kita punya tujuan yang sama, kita punya goal yang sama. Nah, otomatis kalau ada yang mulai ke kiri dan ke kanan, ya perlu diarahkan, perlu dikasih tahu, perlu dinasihati. Nah, ada banyak orang merasa diri saya sudah lama melayani, saya sudah profesional dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang dikasih tahu pun sudah tidak bisa menerima. Sudah dikasih oleh Tuhan, saya dari awal melayani, ya, saya selalu sampaikan bahwa ayo, jika ada kekurangan, apa yang salah dalam pelayanan, sampaikan. Kenapa? Karena itu kemudian menjadi bahan evaluasi kita bersama untuk meningkatkan pelayanan selanjutnya. Sudah hari ini kasih oleh Tuhan, itu yang saya mau, ya, daripada kita bicara di luar, ya kan? Nanti pula ada dusta pula di antara kita, ya kan? Tapi saya lihat di sini tidak ada. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan, kita adalah makhluk sosial yang artinya bahwa kita saling membutuhkan satu sama yang lain. Kita tidak bisa lepas dari satu sama yang lain. Kita senantiasa saling ketergantungan satu sama yang lainnya. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan ada 3 hal, ya, yang akan kita pelajari dari peristiwa orang lumpuh ini. Yang pertama adalah kebersamaan melahirkan hati yang penuh dengan apa? Belas kasihan. Kebersamaan melahirkan hati yang penuh belas kasihan terhadap orang lain. Sudah dikasih oleh Tuhan, Alkitab tidak memberikan keterangan kepada kita bahwa pada waktu itu ada 4 orang yang membawa orang lumpuh dan tidak memberikan penjelasan tentang hubungan mereka. Apakah itu sebagai saudara, apakah itu sebagai kakak, sebagai adik, ya? Yang pasti Alkitab mencatat bahwa ada 4 orang, ya, mereka memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan, yang pada akhirnya dengan belas kasihan itulah mereka digerakkan untuk membawa orang yang lumpuh itu kepada Yesus. Mereka bersama-sama, saudara. Kalau hanya 1 orang, kemungkinan besar, ya bisa saja dia membawa kepada kepada Yesus, tetapi mungkin tidak maksimal hasilnya. Mereka 4 orang saja, mereka mengalami kesulitan. Kenapa? Karena ada begitu banyak orang yang hadir di rumah itu, sehingga mereka ingin masuk pun lewat pintu depan, mereka sudah tidak bisa lagi. Kenapa? Karena sudah dihalangi oleh orang-orang yang banyak yang datang. Nah, apakah mereka berhenti di situ? Tidak, Bapak Ibu. Mereka naik, ya, dan kemudian membuka atap rumah itu, dan kemudian menurunkan orang yang lumpuh itu. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan, kebersamaan itu akan melahirkan yang namanya belas kasihan. Saya yakin bahwa kalau ini tercipta, ya, di dalam komunitas, di dalam gereja, ya, di dalam keluarga, maka setiap waktu kita akan terus menaruh belas kasihan terhadap orang lain.
saudara, dimanapun kita akan senantiasa memiliki hati yang penuh belas kasihan. Apalagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, orang-orang yang belum menerima keselamatan itu, orang-orang yang belum mengalami atau berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Ya, itu yang menjadi pergumulan kita bersama, supaya tidak hanya kita saja yang masuk surga, tetapi ada banyak orang yang perlu kita menangkan. Amin. Jadi Tuhan pakai itu kita, bukan orang lain. Ya, Tuhan yang memakai kita untuk menjadi alatnya, agar supaya kita boleh menyelamatkan banyak orang. Yang kedua adalah kebersamaan, ya, mendorong setiap kita untuk membawa jiwa-jiwa bertemu Tuhan Yesus secara pribadi. Nah, ini yang mereka lakukan, 4 orang tadi. Mereka bawa orang yang lumpuh itu untuk bertemu dengan Yesus secara pribadi. Ini luar biasa Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi sekali lagi, kalau kita masing-masing bawa aja 1 orang dalam setahun, kita 20 orang, maka dalam setahun itu sudah 40 orang di gereja kita. Itu baru setahun sudah. Ya, 1 orang bawa 1 saja, luar biasa. Maka penuhlah gereja ini. Amin. Iya. Tapi kadang-kadang kita, udahlah, yang penting aku beribadah kepada Tuhan. Yang penting aku memuji Tuhan. Yang penting aku mendengarkan firman Allah. Bagaimana dengan lingkungan kita? Bagaimana dengan orang-orang di sekitar kita? Apakah kita punya hati yang berbelas kasihan kepada mereka? Mereka butuh Yesus. Mereka butuh keselamatan itu. Nah, siapakah yang mau dipakai oleh Tuhan? Kita semua. Ya. Alkitab berkata bahwa siapakah yang memberitakan tentang kabar baik itu? Siapakah yang mau memberitakan tentang keselamatan itu? Bukan orang lain, tapi kita yang telah mengalami keselamatan itu. Kita yang telah menerima keselamatan itu. Kitalah yang menjadi alat yang Tuhan pakai untuk menceritakan keselamatan, kebaikan Tuhan, pengorbanan Yesus, pengampunan, ya, kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Jadi sudah kesulitan itu yang mereka lakukan. Mereka bawa orang yang lumpuh itu untuk bertemu dengan Yesus secara pribadi. Nah, kita juga tidak mau egois, amin. Ya, tidak mau egois bahwa yang penting saya sudah diselamatkan, ya, yang lainnya yang urusan dialah. Tidak boleh seperti itu. Bagian kita adalah menceritakan, menyampaikan kabar baik itu. Diterima enggak diterima itu urusannya, ya. Makanya Alkitab berkata bahwa Paulus yang menyiram, Apolos yang menyiram, siapa yang memberi pertumbuhan? Allah yang memberi pertumbuhan. Ya, bisa saja firman Tuhan hari ini yang kita sampaikan ditolak, ya, dia tidak terima. Tapi kalau orang itu ada dalam panggilan Tuhan, ada dalam rencana Tuhan, ya bisa saja 5 tahun kemudian dia Tuhan panggil untuk menjadi orang percaya kepada Amin. Bagian kita mengaku Bapak Ibu, ya. Bagian kita menceritakan tentang bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana keselamatan itu. Jadi nggak sulit untuk menceritakannya. Tapi kadang-kadang kita berpikir kita memulainya dari mana, gitu ya. Ada satu hamba Tuhan berkata, ngomong firman aja kok repot, gitu. Tapi kadang-kadang kita berpikir kita memulai dari mana, ya. Nah, saudara, kesulitan Tuhan, perbuatan kita lah, ya, yang akan menolong, membantu untuk semua hal yang Tuhan rencanakan terhadap orang yang ada di sekitar kita bisa terrealisasi. Yang ketiga adalah kebersamaan kita menciptakan iman yang nyata, ya. Nah, kita lihat di dalam ayatnya yang kelima, ketika Yesus melihat iman mereka. Nah, saudara, iman itu bisa dilihat, ya. Karena itu yang Yesus sampaikan, bahwa ketika Yesus melihat iman mereka, ya. Nah, iman itu bisa dilihat dari apa, saudara? Dari apa? Perbuatan. Alkitab berkata bahwa iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Jadi ternyata iman itu bisa dilihat, iman itu bisa dirasakan melalui apa? Perbuatan kita.
tindakan kita, orang bisa melihat, oh ternyata mereka punya iman. Amin. Amin. Tidak hanya pemimpinnya saja, tetapi semua kita punya iman. Makanya gereja kita adalah GKB House of Faith, ya, rumah orang yang beriman. Nah, kalau di dalamnya tidak ada yang beriman, gimana saudara? Ya lucu lah namanya itu, ya kan? Kenapa? Karena kita memulainya di sini dengan iman, saudara. Nah, saya berharap bahwa iman itu tidak hanya di kami, tetapi kita semua hidup dalam iman. Amin. Ya, sehingga orang bisa melihat, bisa merasakan, bisa menikmati iman yang ada di dalam hidup kita. Melalui apa? Melalui perbuatan kita. Melalui apa? Perilaku kita. Melalui apa? Senyuman kita, saudara. Amin. Ya. Tak apa-apa mukanya kotak-kotak tapi senang senyum. Ya, bukan berarti senyum-senyum sendiri, ya. Tapi orang bisa melihat, luar biasa, ya. Rasanya hidup itu tidak ada masalahnya gitu. Alkitab katakan hati yang gembira adalah obat. Jadi mau sebesar apapun masalah, kalau hati kita tetap terjaga, hati kita tetap bersukacita, percayalah itu akan menolong kita untuk keluar dari setiap persoalan. Amin. Amin. Ya, itu akan menolong kita untuk melupakan semua hal-hal yang pahit yang pernah kita alami di masa lalu. Jadi kebersamaan menciptakan iman yang nyata, saudara. Ya, ada banyak yang kita doakan dalam pelayanan kita. Ya, nanti setelah selesai ibadah kita akan ada pertemuan, ya, evaluasi tentang pelayanan kita sepanjang tahun 2023, apa yang kurang, apa yang perlu ditingkatkan, apa yang harus dirubah. Ya, ini yang penting Bapak Ibu kasih Tuhan. Terus kemudian kita akan menentukan program pelayanan kita di tahun 2024 ini. Apa yang kita kerjakan berkaitan dengan tema gereja lokal kita, yaitu Together Faithful, ya. Terus yang terakhir adalah kebersamaan mendatangkan mujizat. Ya, kita lihat di dalam ayat yang ke-11 dan 12, di situ dikatakan bahwa kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun segera, mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu apa? Memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Jadi kebersamaan mereka itu mendatangkan mujizat bagi orang yang tidak berdaya. Jadi Yesus lihat imannya 4 orang itu, bukannya iman yang digotong itu. Kita melihat bahwa kebersamaan itu penting, ya. Karena kita yakini bahwa kebersamaan itu akan mendatangkan mujizat, sama seperti yang firman Tuhan kita pelajari hari ini. Biarlah kiranya firman Tuhan yang kita dengar hari ini kita renungkan, ya, dan kita akan lakukan sepanjang kehidupan kita. Ya, setiap hari kita akan melihat hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam seluruh kehidupan kita, asalkan kita bersama-sama, suami istri, ya, orang tua dan anak-anak. Percayalah berkat Tuhan akan dicurahkan kepada kita